Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kembali lagi di Imbas Insan Mulia Bangsa Podcast. Kali ini kita bakal bahas digital marketing dengan saya Nita sebagai host hari ini dan pemateri spesial kita Mbak Jena. Silakan perkenalan diri, Mbak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jena Sarita. Biasanya saya dipanggil Jena. Senang sekali bisa diundang pada hari ini ya Mbak Nita untuk membahas tentang digital marketing. Yoi. Oke. Nah, gini Mbak, apa yang melatar belakangi Mbak buat terjun ke dunia digital marketing ini, Mbak? Jadi awal mulanya ini kepaksa sebenarnya Mbak Nita. Jadi awalnya pandemi, nggak tahu nih mau kerja apa. Semua lapangan pekerjaan tuh lagi collapse semua. Dulu saya punya usaha juga collapse, kemudian saya kerja entertain juga, semua kan stop. Akhirnya saya memaksa saya untuk untuk apply di perusahaan. Pada saat itu ada satu perusahaan kosmetik yang cukup ternama di Indonesia. Kemudian saya di hire untuk menjadi digital marketing. Oke, selama ini kan mungkin basic saya manajemen ya. Kemudian belajarnya ya marketing dengan cara yang sangat konvensional, dan tiba-tiba saya harus belajar dengan cepat tentang digital. Dan memang pada saat pandemi semuanya serba online gitu kan. Jadi memang mau nggak mau kita belajar menjadi digital marketing. Begitu dari awal mulanya di situ, kok seru ya ternyata digital marketing ini. Walaupun saya mungkin awalnya gaptek Mbak Nita, jadi gaptek tapi harus belajar gitu kan ya. Otomatis ternyata digital marketing itu luas ya gitu, dan masif sekali, baru tiap tahun ganti lagi trennya apa, dan itu yang membuat passion saya kayaknya saya di sini deh gitu. Berarti Mbak Jena walaupun terpaksa tapi tetap bersyukur ya? Iya, maksudnya terpaksa, ternyata passion saya di sini gitu, dan ternyata dengan digital marketing tuh kita bisa dapetin duit loh banyak gitu. Itu aja sih. Nah, kan ini dunia digital marketing kan masif. Mbak Jena, menurut Mbak ini gimana nanti ke depannya? Oke, di tahun 2020 pada saat itu semua yang tadinya kita pembelian banyakan secara offline, kemudian tiba-tiba langsung bergeser shifting jadi online, dan which is e-commerce yang ada di Indonesia itu langsung merebak. Dan ada yang namanya juga social media. Dulu yang kita tahu Facebook, kemudian ada lagi Instagram gitu. Sekarang udah bergeser lagi ke TikTok gitu. Saya nggak bisa memprediksi nih kira-kira kedepannya apa, tapi pasti akan ada perubahan lagi. Which is sekarang kan banyak generasi Z yang sebenarnya sudah beralih ke TikTok gitu, dan what next kita nggak tahu. Jadi kita harus belajar terus, dan kita harus adaptable gitu sih. Nah, kan Mbak, sesuai yang Mbak bilang tadi kan banyak media digital sekarang. Kalau Mbak Jena sendiri lebih prefer pakai yang mana? Oke. Karena saya ini saya mau cerita sedikit boleh ya. Jadi Boleh. kita kan ada beberapa generasi, ada generasi X, kemudian generasi milenial seperti saya. Mungkin generasinya Nita kelahiran berapa? 2002. Oke, jelas ya. Ini Nita ini generasi Z-nya. Karakternya beda-beda gitu. Dan saya lihat memang dari karakter generasi milenial yang lagi lagi mendominasi ya, which is generasi saya ini yang adalah usia produktif, itu lebih konsumtif. Jadi yang disukai adalah platform-platform seperti marketplace yang ada, dan yang di Indonesia yang lagi merebak itu Shopee ya kan, Shopee, Tokopedia, tuh Bibli, JD, tapi yang paling bignya itu adalah Shopee. Nah, tapi ternyata generasi Z ini beda. Mereka tidak sekonsumtif generasi milenial gitu. Jadi kalau mau jualan sama generasi Z ini agak sulit gitu. Dan ternyata caranya adalah dengan menggunakan sosial media gitu. Jadi beda platform lagi, dan ya nggak menutup kemungkinan mereka juga tetap beli di marketplace, tapi ternyata dengan TikTok Shop itu ternyata sekarang lagi merebak, dan itu merambah di kalangan seperti Nita sekarang gitu. Menurut Mbak sendiri TikTok Shop itu efektif nggak buat generasi saya gitu? Sangat efektif ya. Jadi lucu ya kalau saya ngelihat TikTok live aja lah, kalau kita lihat gitu, something yang nggak penting, buka kemarin saya lihat itu ngupas telur. Bayangin, itu memang satisfying banget. Dapat saweran ya. Dan dapat saweran gitu. Ya ampun, segitunya ya orang mencari duit itu ternyata semudah itu gitu sekarang gitu. Kupas telurnya pakai pinset ya Mbak? Iya, udah pernah lihat ya? Iya. Terus ada lagi yang nulis nama terus ditaruh di air.
Nanti mau siapa yang mau ditulis namanya, nanti taruh lagi di air, jadi taruh di sendok terus taruh di air. Itu sangat efektif ya, dan keinginan membeli ya jelas ya, wah ini seru nih gitu. Jadi TikTok Shop itu sangat efektif karena dia bisa diperagakan dan langsung ditunjukin live gitu, dan menurutku lebih, walaupun Shopee itu juga ada live-nya ya, tapi jarang yang menonton. Saya yakin lebih banyak yang menonton TikTok live dibandingkan Shopee live gitu sih. Ini gimana menurut Mbak tentang fenomena adanya Gen Z sama Gen milenial ini? Oke, generasi ada 3 ya, ada generasi X, Y, dan Z, atau Y yang biasanya disebut dengan milenial. Nah, perbedaannya yaitu tadi, kalau X dan Y itu lebih konsumtif, sedangkan untuk Z itu mungkin ya karena rata-rata masih kuliah atau kerja mungkin yang baru-baru dengan penghasilan yang lebih sedikit gitu. Jadi mereka lebih saving money-nya lebih kencang ya. Tapi saya lihat generasi X ini adalah orang yang lebih gampang terpengaruh dengan omongan orang. Jadi, wah ini aku beli di sini nih, misalnya di Facebook Shop gitu. Oh ya sudah, aku beli di situ juga gitu. Itu lebih mudah dipengaruhi oleh orang lain. Apalagi terus menggunakan platformnya sendiri memang agak sulit. Jadi biasanya minta tolong sama anaknya atau orang terdekat. Kalau generasi X itu, jadi generasi X saya lihatnya lebih ke Facebook Shop dan Marketplace masih ya. Nah, Tokopedia juga cukup diminati oleh generasi X. Oke, geser lagi ke generasi Y. Generasi Y ini lebih, karena dia lagi banyak-banyak duit nih, untuk posisi biasanya dia udah posisi supervisor ke atas gitu. Jadi gaya hidupnya lebih tinggi. Nah, di situ dia lebih memperlihatkan brand ya, melihat brand atau visual. Jadi something yang lebih eye catching itu lebih diminati. Kenapa kok saya bilang gitu? Itu that's why kenapa Shopee itu lebih diminati, karena mereka tuh lebih suka something yang visual gitu. Karena modelnya kayak pasar ya Mbak, layoutnya, jadi semuanya terlihat menarik produk-produknya gitu kan? yang ditampilin. Iya, dan easy apa, user friendly lah istilahnya kan. Di situ saya lihatnya seperti itu, dan dia juga pintar untuk mengcompare harga dari satu dengan yang lain. Perbedaan sekecil apapun tuh sangat ngefek di generasi Y dan generasi Z. Perbedaan harga itu cukup ini. Kemudian kalau generasi Z itu lebih ke experience. Sebenarnya mereka suka yang offline, sebenarnya dibandingkan online generasi, dan mereka lebih saving money-nya lebih gede. That's why mereka pasti cari yang murah ya. Nah, tapi ketika untuk online itu kenapa saya bilang experience yang lebih penting. That's why mereka ngelihatnya di TikTok Shop. Dan di TikTok Shop itu kan misalnya contoh bajunya seperti apa Kak gitu. Kalau untuk lingkar dada saya sekian, lingkar badan saya sekian, itu cukup nggak? Mereka langsung bertanya secara online, dan itu yang mereka butuhkan untuk generasi Z seperti sekarang gitu. Dan begitu langsung direspon. Kalau misalnya kita chat, Kak ini ukurannya berapa, itu agak lama kalau di marketplace ya. Tapi kalau kita langsung pada saat TikTok live itu lebih purchasing, tingkat membelinya, keinginan membelinya itu lebih besar untuk generasi Z. Jadi tergantung kecepatan itu ya, penjual merespon juga. Ya, itu juga ngefek. Kalau misalnya lama, dia akan cari yang lain gitu. Dan dia bukan loyal. Kalau generasi X dan generasi Y itu biasanya loyal untuk satu produk gitu atau satu toko. Aku udah biasa di sini, ya udah aku beli di sini. Kalau generasi Z tidak, dia gampang berubah, gampang pindah dari satu toko ke toko yang lain. Tergantung promonya juga. Ya, tergantung promo. Dan mereka lebih sering memanfaatkan promo yang ada. Kalau generasi X dan Y nggak tahu how to use it gitu. Padahal ya lebih ke loyalitas penjualnya. Betul. Money doesn't matter for them gitu menurut saya. Itu sih. Nah, ini aku pengen tanya soal pengalamannya Mbak. Mbak kan udah profesional di bidang ini. Nah, ada nggak pengalaman yang bisa di-sharing-sharing buat teman cerita Imbas? Ya. Pengalaman ya, sebenarnya kalau kita belajar tanpa kita praktek itu kan sulit ya. Jadi selama ini saya belajar, ikut sertifikasi, ikut pelatihan di mana-mana, ya saya dapat ilmunya, tapi ketika saya tidak mempraktekkan secara langsung itu ternyata juga useless gitu loh. Akhirnya digital marketing ternyata luas ya, mulai dari dunia konten kreator gitu. Jadi konten kreator ini sangat dibutuhkan ternyata zaman sekarang ya. Jadi digital marketing tidak melulu online shop, tidak melulu. Sedangkan kalau kita membuat caption itu juga
satu konten yang harus kita buat. Contoh kalau podcast seperti ini kan sebenarnya ada maksud yang mau ini bagian dari digital marketing untuk podcast menurut saya. Jadi ada something yang ingin dijual, tapi dengan gaya yang berbeda gitu. Nah, konten kreasi itu kita harus belajar. Kemudian nanti saya belajar gimana sih caranya untuk berjualan secara langsung live gitu. Saya belajar pada saat itu. Jadi menjual barang saya secara live, ngomong dari sejam aja rasanya kayak, duh ngomong apa lagi ya. Tapi kalau misalnya kalian bisa lihat Kak Jill misalnya, itu bisa ngomong berjam-jam tanpa capek dan sebenarnya repetisi yang diucapkan sama dia tuh repetisi, berulang-ulang. Tapi kita nggak bosen untuk mendengarkannya. Kenapa? Karena dia ternyata punya ilmu di balik itu. Jadi jangan dianggap remeh ya, misalnya Kak Jill gitu, kayaknya biasa aja dia ngomong. Enggak, ternyata dia punya ilmunya. Ilmunya adalah apa? Contoh, ketika kita kita punya something brand, misalnya podcast ini, kita menyapa para audiens itu ada dengan sebutan. Jadi harus ada sebutannya dulu, misalnya adik Kak Jill. Nah itu tuh itu ilmu gitu. Jadi kita menyapa secara langsung. Jadi harus ada tagline-nya yang catchy gitu ya, biar gampang diingat. Betul. Jadi sapaan dulu yang penting. Terus kemudian yang bisa diulang. Repetisi itu penting. Jadi apa yang di highlight gitu. Kemudian jargon yang seperti Mbak Nita bilang itu juga harus ada gitu. Dan apa sih keunggulan diferensiasi produk ini dibanding yang lain gitu. Itu juga ada ya. Itu yang saya pelajari. Kemudian balik lagi, ternyata ada lagi market research. Kita juga harus research dong ketika kita sebelum melakukan something, kita research apakah produk kita tuh diminati atau enggak, ataukah marketing yang sudah kita lakukan tuh efektif nggak gitu. Jadi kita harus menilai itu, evaluasinya lagi juga ada. Jadi luas sekali kalau mau belajar digital marketing tuh, luar biasa sih menurutku. Mbak Jana biasanya kalau evaluasi pasar pakai metode gimana, Mbak? Ya kalau di setiap platform pasti ada ya untuk analisis ya. Dari marketplace ada sendiri. Jadi ada data yang memang harus ada data yang tertulis. Nah, ketika kita menganalisis itu tidak hanya dari punya kita, tapi yang penting adalah kompetitor. Kita harus melihat kompetitor juga gitu. Yang lebih dari kita dan yang akan menyalip kita. Jadi kita harus melihat itu. Dan sebenarnya kita juga bisa melihat kompetitor dengan produk yang berbeda, tapi gayanya bisa kita tiru gitu. Gaya marketingnya bisa kita tiru yang kayak gitu. Jadi seluas itu. Jadi belajar digital marketing tuh nggak bisa sehari 2 hari, tuh nggak bisa menurut saya. Berarti ada yang harus diperhatikan kayak studi komparator, studi existing, studi kompetitor juga. Iya, tren juga, Google Trend juga kamu harus melihat trennya seperti apa sekarang. Nah, Mbak, kan Yayasan Insan Mulia Bangsa ini kan fokus ke pengembangan SDM. Selama jadi digital marketer ini, skill apa ya Mbak yang bahkan meningkat? Oke. Kemarin saya sudah pernah memberikan tentang social media management. Nah, ini yang ternyata akhir-akhir ini sedang diminati gitu. Orang nggak ngerti loh ternyata ketika posting di Instagram atau di TikTok tuh harus ada triknya gitu. Misalnya pemilihan warna itu harus sepadan. Kemudian yang kedua pemilihan kata-kata, caption. Kemudian apa yang harus kita pelajari lagi biar kita tuh banyak engagementnya sama yang lain. Contoh kita bikin giveaway atau kita nge-like fotonya orang biar kita juga di-like fotonya atau segala macamnya lah. Dan yang terpenting adalah timing. Gitu. Timing ya. Posting yang tepat itu di jam berapa, di hari apa gitu. Jadi itu yang ternyata lagi banyak diminati untuk sosial media. Kemudian untuk pembuatan laporan keuangan juga sebenarnya juga cukup diminati ya, karena orang bikin toko secara online tapi mereka nggak tahu gimana cara buat laporan keuangannya. Kemudian yang terakhir ya how to use it. Jadi contohnya cara menggunakan marketplace seperti apa. Nggak semuanya tahu gitu. Gimana cara menjadi star seller di Shopee misalnya gitu. Itu juga lagi booming sekarang gitu. Terus ada satu lagi, logistik. Jadi itu mungkin yang agak sedikit dilupakan sekarang, supply chain. Jadi bagaimana caranya warehousing-nya gimana, naruh barangnya seperti apa. Terus yang efektif untuk mendeliver barang dari hulu ke hilir seperti apa ya. Itu ya ilmu-ilmu yang lagi naik daun sekarang. Jadi jangan dipikir kan ada JNE, ada JNT atau apa segala macam ya, atau ekspedisi yang ada. Tapi sekarang kan sudah ada si cepat, ada Gesit dan segala macam yang banyak sekali kan, apa Shopee Express atau apa itu banyak sekali gitu. Jadi
Itu yang harus dipelajari sama ini. Dan itu ada kemungkinan untuk logistik itu, perusahaan logistik akan naik. Berpengaruh juga ya Mbak ya Yes. itu. Nah Mbak kan misalnya kalau upload ada waktu tertentu ya, untuk mengatasi algoritma yang tidak sesuai gimana ya Mbak ya? Ya itu trial and error ya. Gitu. Kalau di Instagram masih bisa diperkirakan waktunya. Oh, misalnya jam-jam adalah pulang kerja atau jam-jam istirahat kantor. Weekend jangan harap kalian bakal dapat engagement yang bagus karena orang pada saat weekend jarang buka sosial media. Jadi lebih baik di weekdays gitu contohnya. Tapi kalau TikTok ini agak sedikit aneh algoritmanya. Jadi kalau di TikTok itu yang jadi FYP itu walaupun dia posting jam 1 pagi pun bisa jadi FYP gitu. Atau kita posting sebulan yang lalu, itu baru FYP sebulan kemudian tuh mungkin gitu. Nah, algoritma si TikTok ini yang agak sulit. Jadi mungkin saran saya buat teman-teman ya lebih sering update lah ilmunya untuk TikTok ini gitu. Kudu rajin update ya berarti. Betul. Ya Mbak ya. Kalau ada teman saya selebtok ya, kalau selebgram kan Instagram, kalau selebtok itu bilangnya sehari itu minim itu posting 2 sehari. Entah itu mau di like apa, pokoknya posting setiap hari. Nanti akhirnya ini kemungkinan untuk FYP akan lebih tinggi gitu. Jadi sebanyak mungkin posting gitu. Itu manajemen waktunya gimana ya Mbak kalau mau ngurus banyak sosial media untuk marketingnya? Oke. Nah, di sini saya juga mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya ya, itu ada yang namanya scheduling. Nah, ketika kita membuat scheduling adalah membuat planning selama sebulan. Contoh, selama sebulan apa yang akan kita posting, jam berapa, dan sosial media atau platform apa yang harus kita fokuskan gitu. Nah, kayak misalnya kalender itu kita isi-isi gitu. Selama sebulan, planning tuh harus sebulan, jadi nggak bisa besok apa lagi ya gitu, pasti nggak posting gitu loh. Dan materinya apa, misalnya edukasi, misalnya games atau knowledge atau apapun itu, jadi ada ininya, guideline-nya gitu. Itu sih. Biasanya topik yang paling banyak audiensnya topik apa Mbak? Random juga. Oh, random. Kalau misalnya di TikTok yang suka makanan ya pasti dia akan hashtagnya yang berbau-bau makanan, kuliner Surabaya misalnya. Tapi kalau yang suka make up, algoritmanya juga akan mengikuti. Setiap handphone pasti berbeda karena yang di search kan rata-rata pasti make up. Jadi nanti yang keluar adalah yang berbau make up gitu. Kalau kamu suka makan pasti yang keluarnya banyak makanan. Dan kamu pernah nggak sih merasa bahwa ketika kita ngomong, aduh aku pengen diet nih, nggak lama Instagrammu udah keluarnya makanan diet gitu. Jadi sengeri itu ya sekarang ya, itu karena mungkin mic kita tidak dimatikan gitu. Jadi Facebook atau Instagram langsung bisa menganalisis apa yang kamu mau. Aku pengen naik mobil ini nih, nanti aku keluar mobil terus gitu. Pernah kan kamu berpikir begitu? Iya, tiba-tiba muncul notifnya kayak promo apa gitu, Iya. produk apa. Iya. Bisa sesuai sama yang dipikirin. Betul. Secanggih itu sekarang gitu. Nah Mbak, dari podcast hari ini kan kita dapat banyak yang bisa diambil dari ceritanya Mbak. Mbak Jana ada closing statement nggak? Ini kalau aku manggil teman-teman? Teman cerita. Teman cerita, oke. Teman cerita? Iya. Teman cerita apa? Imbas. Imbas. Oke. Buat teman cerita Imbas, saya nih mungkin bukan orang yang expert di bidang ini, akan tetapi mungkin buat teman cerita lebih muda dan lebih kreatif. Jadi gunakanlah waktumu sebaik mungkin untuk menggali informasi, untuk belajar dan mempraktekkan apa yang telah kamu dapat. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin karena kita ini kejar-kejaran waktu ya dengan orang lain, dan tingkat persaingan saat ini tuh udah sangat tinggi. Jadi saranku ya push yourself to the limit gitu ya. Even misalnya dari pagi sampai malam kalian bekerja, it's okay gitu, karena nanti one day kalian akan mendapatkan benefit yang luar biasa gitu. Ya seru banget sih Mbak obrolannya kali ini. Tapi sayang banget ya waktu kita terbatas ya. Oke, iya sayang. Makasih ya Mbak Jana udah datang di podcast hari ini.
Makasih juga buat teman Imbas yang udah nonton. Jangan lupa subscribe sosial medianya Yayasan Insan Mulia Bangsa, ada di YouTube, Spotify, sama Instagram. Mbak Jana kalau ada sosmed juga silakan disertakan. Oke, sosmed saya cuma Jena Sarita aja sih dengan double N, Jena Sarita di Instagram dan TikTok. Ya, sampai jumpa next episode-nya Imbas ya. Makasih. Bye.